Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Manggo. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo semester 2. Di sini saya ingin meresensi buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen Pak Salman Alade SPD MPD. Judul buku yang saya ambil di sini yaitu Single in Love yang ditulis oleh Sinta Yudisia, yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis Online Indonesia, alamat Jalan Sultan Ageng, Tritayasa Graha, Roro Cantik, Blok C nomor 18, Talun Cirebon. Buku yang saya pegang ini adalah buku catatan pertama pada bulan Februari 2019. Kurang lebih ada 246 halaman dengan diameter 14 x 20,5 cm dengan nomor ISBN 9786025317422. Sebelum saya membaca buku ini, saya mengira isi dalam cerita ini membahas kesendirian seseorang. Ternyata di dalamnya membahas tentang pernikahan yang dikemas secara konflik antara hubungan suami istri. Di dalam buku ini terdapat 9 episode. Sebelum masuk ke episode pertama, kita disajikan dengan testimoni. Testimoni adalah suatu bentuk kesaksian konsumen yang merasa puas atau kecewa dengan produk apa yang sudah dia beli. Masuk pada cerita isi buku, ada perempuan yang bernama Vena. Vena dikala itu masih tidur ditelepon oleh kakaknya yang bernama Andromeda. Andromeda dan Vena adalah kakak beradik yang sudah belasan tahun tak bertemu. Sekali bertemu pun pada saat lebaran tiba. Itu pun harus berbagi waktu dengan keluarga-keluarga lainnya. Vena memiliki suami yang bernama Samudra, namun Samudra tidak berada tinggal bersamanya karena Samudra bekerja di Jakarta. Sedangkan Vena berada di Surabaya dan kedua anaknya yang bernama Gani dan Vera. Singkat cerita, Andromeda ini berkunjung di rumahnya Vena karena Andromeda sedang marahan bersama suaminya yang bernama Johan. Andromeda menganggap bahwa Johan selalu menyalahkan Andromeda ketika keuangan sulit, bahwa Andromeda tidak mampu mengelola keuangan masuk. Andromeda memiliki anak yang bernama Triton, anak satu-satunya dari pernikahan mereka berdua. Andromeda memiliki dua adik yang bernama Vena dan Orion, dan ternyata mereka bertiga memiliki orang tua yang sudah lama bercerai. Selang berapa hari, orang tua Vena, ayahnya, berkunjung di rumah Vena, dan ternyata ayah Vena ini sedang mengidap penyakit dan harus selalu check up bulanan di rumah sakit. Terjadilah cekcok di antara mereka berdua karena saking sibuknya mengurus keluarga, mereka menomorduakan orang tua mereka. Ya, mau bagaimana lagi? Vena memiliki karir yang hebat karena dia bekerja sebagai dosen dan bekerja juga di klinik. Singkat cerita, mamanya Vena ini juga berkunjung di rumahnya Vena, jadi mereka berkumpul di situ. Ada Andromeda yang selaku kakak sulungnya, Vena dan Orion, dan bersama kedua orang tuanya yang sudah lama bercerai. Hari demi hari pun berlalu. Ternyata Andromeda ingin bercerai dengan suaminya Johan dan tidak disetujui oleh kedua adiknya dan kedua orang tuanya. Terjadilah perselisihan antara mereka berlima, bahwasanya mereka berempat tidak menerima bahwa kakak sulungnya ini menceraikan Johan. Vena selaku adik dari Andromeda ini meminta kepada kakak sulungnya untuk meninjau kembali keputusan apa yang sudah dia ambil, karena mereka tidak mau bahwasanya kakak sulungnya ini bercerai dengan Johan. Dan ternyata Andromeda ini minggat dari rumahnya Vena meskipun Vena tidak meminta. Tapi Andromeda berpikir bahwasanya keputusan yang dia ambil tidak disetujui oleh keluarga dan adik-adiknya. Orion selaku adik dari Andromeda ini meminta juga kepada Andromeda agar tidak menceraikan Johan. Tapi malah Andromeda marah kepada Orion bahwasanya ia belum mengerti apa-apa karena Orion ini belum menikah. Hari demi hari pun berlalu. Surat menyurat untuk bercerai pun dijalankan oleh Andromeda. Vena selaku kakak dari Andromeda meminta maaf kepada Johan bahwasanya ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Andromeda tidak ingin mendengarkan masukan dari kedua orang tua dan kedua adiknya. Isi dari buku ini sangat menyentuh perasaan karena bahwasanya kedua orang tua yang sudah cerai namun tidak berdampak pada ketiga anaknya. Dalam kisah isi cerita buku ini sangat menyentuh hati bahwasanya
Anak-anaknya belum mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, sedangkan ayahnya sedang berada sakit. Kedua orang tuanya pun berpamitan kepada Pena untuk balik ke tempat tinggal masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Menemukan cinta, menikah dengan orang yang diinginkan adalah dambaan setiap insan. Bagi perempuan, memiliki suami yang mampu menjadi qoam dan imam adalah segala kriteria yang diimpikan. Di dalam isi buku ini ada testimoni yang menarik menurut saya, yaitu ketika perempuan mengatakan terserah, seringkali lelaki tak paham bahwa terserah tak selalu berarti terserah dalam artian menyerahkan keputusan. Ada maksud lebih dalam yang ingin disampaikan. Bisa jadi ia ingin si lelaki mendengarkannya. Bisa jadi itu adalah luapan putus asa karena si lelaki tak serius mendengarkan sarannya. Tapi bagaimana jika kata sakti itu diucapkan oleh seorang lelaki? Apakah hukum berlaku sama? Karena lelaki dominan logika daripada rasa. Membaca novel Single in Love ini mungkin akan merubah persepsimu tentang hal itu. Menurut Filsilmi Hamidah, penulis novel juga. Itu adalah salah satu kelebihan dari buku novel Single in Love ini, dan masih banyak lagi. Dan sekarang kita membahas tentang kekurangan isi buku. Kekurangan isi buku ini terdapat pada halaman 147, bahwasanya paling bawah ini ada nama Andromeda yang tidak ditulis huruf D-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada salah kata dari awal sampai akhir, karena saya selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.